Ya, lagi buat semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi bersama saya Heri, Willy, Salman. Jadi hari ini kita apa nih? Request dari Bapak Willy katanya mau spoiler Zelda. baru awal-awal gue ngomongin. Ya lo mau banget sih lo. Gak apa-apa, justru spoiler awal-awal, jadi gak terlalu. Lu bilang nggak usah. Ceritanya keren sih. Ceritanya keren. Keren. Nggak simpel gitu, dark gitu. Berarti udah nyampe ke poin dark-darknya ya? Diam lah, udah. Nggak usah banyak cakap aja. Ya udah, jadi hari ini kita ngomongin Steam Sale aja ya. Jadi harusnya nih pas episode tayang masih ada waktu semingguan lah ya buat Steam Sale. 2 minggu kan? 2 minggu ya. Masih ada semingguan lah. Apa aja sih emang? Summer Sale. Wah. Summer Sale. Sampai sale. Banyak sih, banyak banget. Ada yang mau direkomendasikan nggak? Anjing Tales. Tales of Arise. Kalau buat Nice. buat di Steam Deck menarik tuh aja. 60%. Ya. Nice. 235 cengli sih. Mantap sih ya. Tapi Ini lebalan bro. Bukan ya? bukan. Ini Tinas, balan. Sensitif banget sih sama balan. Beda sama lainnya doang. Anjing Division masih ada bro. Division. Dia ini terus lah, Ada update terus kan? Ya, cuman kan Iya. ya udah kayak di penghujung usia gitu ya. Justru harusnya dia tuh udah beres, cuman karena yang project division selanjutnya di apa? Delay. Jadi lanjutin division 2. Ini kan orang juga, Maksa jadinya. Iya maksa kan. Anjing beli geus terakhir aja gimana? Yang main paling siapa sih Mulia? Di bawah Menyebut Sasuibu nama. loh. Menyebut nama. Di bawah Sasuibu loh. Channel ininya disebut juga. 11 hardware. Dosen mesum. Dokter. Oh, Stranger of Paradise. 382.000. 30% tuh ya. Chaos. Bagus kan ya? Sebenarnya game bagus kan? Gamenya mah katanya bagus, ternyata juga bagus, cuman dia Fightingnya sama kayak 16 nggak? Oh enggak, ini lebih ke Hack and slash lagi. Souls tapi nggak punishing gitu. Mainnya mah kayak Souls, Ya hack and slash berarti kan. hack and slash yang Kalau harus si yang lambat harus 16 dodge kayak gitu. DMC. DMC, Astral Chain, soalnya ada platinum kan ya? Hah? Platinum game. Oh iya. Ya kan? Yang salah satu yang buatnya. FF16 FF16. lebih action berarti ya, bukan RPG Emang ya. Emang Action. action. Kan banyak kontroversi. Ini Iya, ini bukan FF. Oh beneran jadi Bayonetta ya? Iya, Semi Bayonetta lah. Masih nggak seluas itu sih. Cuman masih, tapi untuk ukuran RPG udah Luas. ekstrim banget. sama FF15. Oh, FF15 mah nggak luas lah, itu mah kan tombolnya cuman Cuma dikit itu sih. aja Cuma kan. gua cukup Kalau ini menikmati. benar-benar bisa Gua masih nge-combo. Masih menikmati ya FF15 gitu. Iya. Soalnya kan grafiknya tuh bagus. Jadi kalau- Jadi kalau- Nah, tapi di- itu kan skill kan. menarik. Kita pencet skill dia bergerak sendiri Iya, gitu iya, kan. iya, Kalau iya. ini mah enggak. Ini mah bener DMC combo. aja, Lebih combo. lebih teknikal. Iya. Jadi kalau di nanti di gaming The Game Awards yang tahun Desember nanti dia masuk nominasi The Best RPG terus menang, Dah, ini mau ngomong apa sih? kayak bakal protes gak lu? Enggak sih, tetap RPG. Emang RPG. Emang Kita nggak tetap protes sih, RPG. tapi ada yang Karena kayak front tahun pembela FF di sana. Iya. nggak, tapi kayak tahun kemarin itu kan kayak ada Xenoblade 3 dan ada si siapa? Gue lupa. Yang menang Game Award apa? Game Award? Yang menang God of War. Elden Ring. Elden Ring. Ada Elden Ring ini ada Xenoblade kan. Dua-duanya RPG tapi bener-bener satu RPG yang begini, yang satu RPG begitu gitu, klasik RPG kan. Ya, Elden Ring lebih universal sih. Ya sih. Xenoblade. Ya Jadi- kalau kita ngomong RPG, role playing game, intinya kita sebenarnya mendefinisikan RPG menurut gua sih yang ada stats, equip kayak gitu. Kalau cara main ya action atau turn based itu sih
bukan Iya sebenarnya. Kan Subgenre ya. Role playing gitu, kan, iya. role playing. Iya, role playing. Ya kita bermain sebagai si itu Iya, sebenarnya mah. iya. Nah gitu. Tapi kan Kalau role playing mah semua permainan juga role playing kan. Enggak, jadi ini lebih detail gitu loh, karakternya Iya, iya. tuh bisa kita Kalau yang itu customize. iya. mainin cerita sini. Iya. gitu. Emang kan bener-bener kayak kalau role playing ya kayak Star Wars ini kan Star Wars Skywalker Saga juga kan role playing, lu role play sebagai Luke Skywalker gitu kan. Iya. Iya, kayak Dragon Ball Z ya lu role play jadi Goku tapi Oh, iya. Gua salah. Ya, maaf. Lu gimana Harry lah? by the way Star Nggak Wars ngerti sih gua. Ada apa lagi? Cukup perlu. Skywalker Saga juga menarik sebenarnya udah 200.000 mah cengli kayaknya. Oh, maksudnya yang Lego. Lego Skywalker Saga. Gue tuh bukan penggemar Star Wars nih. Aduh, tapi yang trilogi terakhirnya nyebelin nih. 2K Drive, ada nggak 2K Drive? Oh itu kalau Baru. Masih baru itu. kalau lo mau Lego yang menarik, Lego yang menarik buat gue itu doang aja. kalau yang ngejar itu makan si itu si Avenger bro. aduh Avenger udah mau update itu ya, update offline ya. Dia udah mau diinin kan? Udah mau. Nggak usah maksa lah. Ria banget sih. Udah mau di Shutdown. delist kan kalau nggak salah, Iya. karena pindah publisher kan. Delis dan bukannya emang yang pasti itu kan dari online mode jadi cuman bisa offline kan. Oh iya. Nah, nggak Itu penting sedih juga sih. online-nya. Cenekos katanya bagus. Anjing Generation Zero cuma 40.000 udah kayak kopi aja. Lu yang mau sih? FPS, co-op FPS gitu. lawan mesin gitu kayak apa ya namanya tuh yang jadi lupa. Horizon Oke, Horizon. temanya. Nggak, sih. temanya FPS co-op. Dragon Age Gua Inquisition. mah ini sih biasanya game Indie. indie. Banyak banget sih yang gue pengen game indinya. Pada main ini nggak sih Only Up? Itu kan pada main. No thank you. Game stres kan itu? Iya. Itu mah kayak si ini kan apa Kayak si namanya? Palu Pacul itu. Iya, itu apa namanya? Lupa gue juga. Ya kan itu tapi versi 3D-nya kan. Iya. Ya game buat streamer lah. Iya. Streamer masokis. Cult of Lamb diskon 25% oke. Walaupun udah murah Itu sih. bagus. Itu bagus. Ini mah DLC doang. Ini DLC doang. DLC doang. Pokoknya Cult of Lamb bagus. Banyak game kayak banyak waktu aja kali ya. Nih, Itu tuh. Dave the Diver ini Devil bagus. Diver itu baru dan baru cuman masih diskon. dia masih diskon apa? Diskon awal, diskon rilis. Mau beli apa lagi Harry? Nyari Ya jadwal kan- podcast saya susah deh. Ya tapi kan oke, maksudnya kayak ya inilah sharing-sharing ngebahas di nggak ada bahan-bahasan juga sih sebenarnya. Cara ngurus anak aja sebagai daddy dan 2 anak, cara mengurus anak, cara jadi father gamer tapi punya 2 anak, bagaimana cara bagi waktunya? Diajakin main lah, Nah, itu. diajarin main. Jadi pengeluaran double. Ya enggak, main co-op lah. Street Fighter. Karena gue sama main Smash, Kalah. ya co-op lah. Gue sama anak gue lawan dua CPU level 1 gitu kan. Tapi enjoyable, anak gue seneng. Main Souls nggak anak lu? Nonton sih. Waktu Elden Ring nonton sih. Dan kalian main Wolong gak sih? Gua main. Enggak, gue enggak. Gua main. Wolong gue kayak nggak enak banget sih. Feelingnya nggak dapet gue. Jujur, gue sempet main di Game Pass terus kayak Bukannya bagus ya? Bagus ya menurut gua mah. nggak tahu gue feelingnya nggak dapet sih. Nggak dapat apanya maksudnya. Kayak si yang lu kan bener-bener harus yang dodge yang spesialnya itu, yang begitu dodge terus string terus counter. Timingnya gue nggak dapet sama sekali loh. Gue cuma bisa sampai boss kedua yang monyet terus nggak bisa lewat. Padahal gampang loh Wolong. Ya harusnya gampang kan? Ini gue bingung. Menurut gua gampang. Souls yang gampang gitu. Gue main Elden Ring tamat gitu. Ya emang beda sih, ini kalau mungkin lebih samanya sama Nioh kan, sama developernya Nioh sama Wolong. Kalau Elden Ring mungkin ya sama FromSoft yang lain. Persona 5 Royal 40% loh. Ada di Game Pass tapi. Oh iya ada di Game Pass. Beberapa di Game Ya, Pass. Steam kan
buat yang nggak punya Game Pass sebenarnya kan. Buat di Steam Deck. Dan somehow gue lebih preferable di Steam sih. Ya kan jadi Lebih punya lo. nyaman. Game Pass? Forza Horizon. Kenapa? Bahkan di Indo jadi berapa sih harganya? Katanya naik juga kan? Oh, nggak tahu. Ada game yang dihilangin dari Game Pass nggak sih? Ada. Kayak Netflix aja. Kan filmnya Masuk juga keluar. ada yang Masuk keluar. masuknya. Oh. Jadi kalau Netflix gue ya gitu. lagi main tengah jalan tiba-tiba dikeluarin. Dia PlayStation ngasih tahu. katalog pun begitu. Dia ngasih tahu sih. Dikasih tahu. Dia kayak bulan depan kita ini game-game yang di Iya. ini tuh Ya, bakal tapi kan keluar. berarti udah kalau gue lagi main di tengah jalan, baik nggak bisa lagi. Ya paling lo beli. Iya, Bisa paling harus beli kan. Save-nya mah masih ada. At least Iya. kalau Netflix kan nggak ngasih tahu. Lu lagi nonton tengah seri terus ganti tanggal 1 atau hilang ya. Oh iya, nggak dikasih Iya. tahu Netflix. Oh. Netflix enggak soalnya. Sedih juga ya. Sedih sih anjir itu Netflix parah anjir kata gue. Gue lagi nonton apa How I Met Your Mother terus hilang nih. Oh, udah nggak ada? Pindah ke Disney kan. Itu mah tuh. Iya nggak jadi, gue nggak jadi ngomong. Sama Office juga hilang. Oh iya. Office mah ya NBC kan soalnya. Pindah ke Dino kayaknya udah nggak ada deh. Lu kayak Dino udah nggak bisa nonton secara Office. resmi, Secara legal. secara legal. Itu oke sih bagus. Lanjut apa lagi ya yang menarik? Atas aja yang gede-gede dong. COD, nice. Ceweknya jadi berapa emang? Cowok gue bahkan udah Tapi nggak tahu ini yang mana yang baru, yang mana yang Ini paling baru. Paling baru. Modern Warfare 2. Udah lama kan Sam? MW2? Iya, Iya, kan tahun paling baru. lalu. Terakhir rilis. 500.000 nggak sangat ngeceng nih. Sejuta cuy. Emang sejuta $70. Sejuta cuy. Iya. Ya iya, $70. Asa nggak worth it kalau kata gue. Iya. Betul. Ya Anda yang nggak main Iya. FPS. Kok ada jajing gitu sih? Gua kata gue daripada itu mending Dead by Daylight. Ya Ya terserah buat orang. Anda. Ini kan selera kita kan berbeda-beda. Dulu gue menjaman main Call of Duty Modern Warfare 1 aja. Rame kayak gitu gitu. Rame sih. Kayak Medal of Honor gitu. Gue mainin story-nya juga rame aja sebenarnya. Sekarang multiplayernya yang lebih stabil kan dibanding dulu. Lebih stabil gimana maksudnya? Lebih nggak gampang DC ya, lebih bener lah gitu kan. Oh iya Dulu kan iya bagus kan. multiplayernya. Story-nya juga yang Modern Warfare ini bagus sih. Wild Hearts sama Monster Hunter Rise ini dua game yang hunting ya. Tuh Wild Kenapa Hearts. nggak terlalu hype ya? Kayaknya ya kalah Pamor sih ya. Nggak, orang kayak ini kan IP baru terus dirilisnya sama EA gitu kan, jadi orang mungkin Iya. apa ini Mix sih. Bagusnya sih sebenarnya. Ya kalau Tokiden Ya. bagus nggak Tokiden? Apa? Tokiden. gua sih kurang suka ya. Terlalu kaku. Kalau ini lebih MH banget, Iya. ini lebih MH banget daripada Tokiden. Ini mirip ya. ya makanya Monster Hunter Gambarnya Rise sama Wild Hearts. ada apa, ada monster gede, monsternya K9 lagi dulunya. Siapa pengembangnya? Developernya? Koei Tecmo. Koei Tecmo-nya? Yang tim ninja kalau nggak salah, tim ninja. Iya. Legit aja sih. Iya, sebenarnya. bagus. Koei Tecmo. Mix tapi Mixnya karena kalau versi PC kurang optimize. ya. Oh. Mixnya. Tapi ya kalau kita ngomongin popularity sih kayaknya overall ya mau di platform manapun kayaknya emang nggak populer sih. Ya. Mending itu mending Nioh. Beda. Beda lah. Nioh mah Souls. Kalau itu mah ya Monster Hunter aja. Monster Hunter bener-bener Monster Hunter. Oh, yang gua selalu rekomen kalau lagi diskon. Hollow Knight. Oh, Hollow Knight. Wajib. Oke, sekarang berapa sih Hollow Knight? Lagi diskon begini? Murah, harusnya udah murah banget. Kontennya banyak banget soalnya tuh. Mana coba Hollow Knight? Hollow Knight. Nggak diskon. 65.000 cuy. ya. Canggih cuy. Udah murah banget ini mah, game berapa tahun yang lalu. Iya. Itu Keduanya nggak ada kabar. hilang nih. Iya. Tapi gue yakin keduanya pun gue bakal beli full price sih. Karena kontennya pasti banyak banget.
Ya, Anda penyuka Hollow Knight, Iya. penyuka COD. Iya. Kalau ada COD, gue beli full price. Top seller Cyberpunk 350.000 Chengli sih. Iyalah. Apalagi kalau di Steam udah ada yang dipaketin belum sama Kayaknya ada sama DLC ya. sama si Idris Elba. Idris Elba. Soalnya kalau di GOG udah ya ada juga Ada yang paket. 600 ya full price balik lagi sih. Emang ininya DLC-nya gede? Expansion bukan DLC. Iya, gede. Ya kelasnya expansion bukan DLC. Gede. Kayak Witcher gitu ya. Kan ini kan Witcher kan Red. Ya. CDR. CD Red Project. 600.000. Project sih. Jadi bingung sih. Project CDPR kan? CDPR. CD Project Red. Project CD Project Very. RDR 200.000 Chengli. RDR mah super cengli lah. Iya. Buat yang belum main mah Wajib lah itu wajib. gitu mah. Apalagi yang Gue pengen ini sih Hogwarts tapi masih 600.000. Hogwarts Legacy ya 20% sih. 20%. Ya, Nunggu 6 bulan udah lagi diskon juga sebenarnya masih udah bagus sih. Udah bagus cuman. Worth it sih. Iya. Tapi ya open world, basic open world sih. Sama Zelda. Zelda lah. Ini mah udah jangan terlalu... Ini mah dia mah apa? Fanboy lah udah jangan bandingin sama Zelda. Yaudah gue nanya lu deh, Hogwarts sama Zelda bagus mana? Hogwarts, gue kan belum main. Ada. Lu jangan ngomong gue fanboy tuh. Ya gue kan udah main dua-duanya. Ya gue ngomong ya secara teknikal pun Zelda lebih bagus. Oke. Ya tapi Zelda tuh ada minusnya sih. Sebenarnya terlalu bebas. Buat kita sih seneng-seneng aja ya. Ya. Tapi kan Buat orang orang yang sebagian emang kurang jadi bingung. jadi Kadang bingung. ada yang pengen diarahin, ceritanya pengen linear doang. Iya. Terus Sebenarnya kalau lu baca dialognya mah diarahin sih. tapi kan kita harus tutup baca. Tetap gitu. iya baca dan Kalau lu main diarahinnya Uncharted cuma teks doang gitu. Kalau Iya. lu main Uncharted kan jalan. Ini mah bener-bener tapi sekarang lebih better daripada yang Zelda dulu. Kalau sekarang kan dikasih titik. Dikasih pointer. Ada yang nggak ada titiknya juga. Iya, tapi masih hampir sebagian besar kayak Iya, quest iya. gede tuh dikasih Iya, titik. tapi- Kalau dulu enggak. Iya, Tapi kan betul. titik juga langsung 4 gitu. Fenomena Iya. Terus gitu bingung. masih Memang hitam ya. dirt. Iya, Lu aja pertama turun dari situ harus ngapain ini? Iya. Gue sih pertama kali turun, anjir ini parasut gue mana anjir? Iya. Glider gue mana gak ada. Sekiro Chengli 350.000. Oke lah. Gue sih nggak suka. Gue nggak suka Souls. Dia ya 50% ya? 50% Ya oke sih 50%. 50% oke. Itu udah lama banget. Forza sekarang berapa sih? Maksudnya Forza berapa sekarang terakhir? Ini Forza 5. masih Horizon 5. Horizon 5 Nanti yang baru kan Motorsport berapa berarti? di kalau mau budget ya Motorsport di 5. itu ya di Game Pass Iya. ada. Cuman nggak bisa di Steam Deck. Lagi-lagi. Bisa aja asal install Windows. Yang install Windows sih. Cuman ya kalau mau simpel ya di sini aja 350.000 mah oke lah, oke banget. Iya bagus. Oke banget. Bagus. 350. Kuat. Apaan? Horizon 5 kuat. Steam Deck kuat. Salah satu yang didemoin pertama kali Steam Deck keluar. Ya soalnya kan kalau game racing tuh gitu. Kalau udah cepet kan Ya belum. Iya. nge-lag kan Nge-lag, kadang-kadang. Ya batas atas lah. Iya. Batas atas udah paling mentok. Persona 5 Royal. Wah, COD-nya dilewat. COD udah dibahas. Oh iya, dibahas. Royal juga udah dibahas sih. Royal ada di Game Pass juga ya. Ini Big 20 aja ya, Big 20 Big ya. 20. Kita Big 20 apa maksudnya? Yang paling laku. Paling laku. Best of year. Itu Battle Beat Remaster itu oke sih. Itu gua banget sih maksudnya. Where? Yang mana? Di atas. Game indie. Ini tuh dia sayangnya tidak diskon. Tapi nggak diskon. Sayangnya. Dia itu mainnya FPS multiplayer, style gambarnya voxel, style gameplaynya Kayak- mirip Battlefield. Dia 256 pemain, 254 pemain satu match. Kayak Battlefield. Kayak Battlefield. Oh. Jadi tim play itu. Ya tim grup grup ya, ini bukan tim lagi. plotter play. 254 bagi 2 berapa? 128 kan? Enggak dong, 128 256 dong. Ya 102 potong satu lah. Foto 127. 127 berarti. Wow. 127 satu tim. Respawn. Iya.
Ya kayak Battlefield aja mainnya. Anjir rusuh tuh. Makanya, tapi gede banget sih, gede dan apa sih PUBG tapi kecil damage gitu. Kayak Battlefield. Udah. Nggak usah disama-samain sama apa lagi. Battlefield. Gue nggak terlalu tahu Battlefield sih. Nomor satunya sih Steam Deck sih ya. Steam Deck soalnya diskon 20%. Maksudnya? Ya di Steam-nya. Kalau sebagai orang Indonesia nggak bisa beli di Steam-nya. Konsolnya. Oh. Cengli banget sih ya. Diskon 20%. ROG Ally laku nggak sih? Kayaknya laku ya kalau di Indo. Banyak lah. Buat di Indo teman-teman gua yang nggak punya Steam Deck pada beli. Beberapa ada yang beli sih. Channel resmi sih. Ya, iya sih, cuman emang ya kalau itu bener-bener ya lo beli PC sih kalau itu. Ya beli laptop. Terus mereka puas, tapi ya mereka nggak nyobain Steam Deck. Nggak nyobain Steam Deck. Kalau menurut reviewer yang ngebandingin, dia tuh kalau Steam Deck ini benar-benar handheld PC yang konsol-like gitu. Iya, dibikin kayak konsol. Benar-benar semuanya aksesibel, keyboard bisa nyalain mana aja kayak gitu-gitulah. Nah kalau si itu ya enggak, jelek banget ininya, katanya kan ada launcher si ROG-nya juga supaya jadi kayak Steam Deck, supaya kayak konsol gitu. Itu juga katanya jengk banget lah. Menang di spek ya. Menang di spek. Emang kayaknya emang sengaja ngajar di spek sih. Iya. Kalau enggak ya lo dengan spek sama jengki begitu sih orang nggak akan beli. Ya Xiaomi sih sebenarnya. Ya nggak sih? Apanya maksudnya? Yang begitu, yang ngejar spek doang gitu. Oh iya kan? Iya di HP ya, kalau di HP di spek kan, kalau dibandingin softwarenya, kalau setara gitu kan, Apple tuh sebenarnya speknya di bawah gitu. Iya kan? Iya. Tapi optimis banget. Gitu. Iya. Kalau Xiaomi iklan banget. Dengan harga 5 isinya juta iklan semua. Kalau lihat speknya kan mumpuni. Ya sekarang aja yang baru itu keluar kan harga 5 juta, speknya udah kayak 7 juta, 8 jutaan kan. Tapi ya launchernya ya gitu lah. Lu buka SMS tapi baca iklan dulu. Iya, tapi makanya kalau launcher gitu kan kita harus ngerasain dulu. Iya. Sebenarnya gue sih lebih milih OS-nya sih. Kalau stabil pasti bagus. Iya benar sih. Sebenarnya lu bisa itu ngomong-ngomong OS, si ROG Ally itu tuh 2 firmware update terakhir itu bermasalah gitu. Malah nurunin performa sama ngerusak SD card bahkan. M2. Hah? SD card-nya apa? SD card bukan SSD. SD card yang dicolok yang kecil yang buat itu ngerusak. Gue sih Asus padahal ya sekelas Asus. Iya, gak gampang sih ya bikin begitu. Iya. Ajaib sih itu si Steam Deck mah. Ya Steam Deck mah emang dari nol kan, dia si prosesornya juga kan custom. Tapi ya the power of unlimited money, given money sih. Iya. Ya, tapi dia kan juga udah pengalaman juga. Dialokasikan dengan benar gitu. Iya. Nggak bikin Vision Pro 30 juta. Gue bikin alat. Vision Pro juga kalau bahas lagi tuh seru tuh, banyak berita-berita lain. Boleh lah. Kayak beberapa yang udah nyoba bilang bagus, cuman ternyata sangat berat. Jadi benar-benar. Terus katanya alatnya berat. Karena kan dia benar-benar metal dan glass, bukan plastik. Terus dia pakai kayak gitu doang kan. Ini tuh kayak nyaman, pas dipakai nyaman, tapi lama-lama tuh berat. Ini tuh kayak turun terus. Terus ada optional headband. Nah, nanti katanya pas mau dirilis ke publik nanti bakal ada atasnya. Oh, itu include sih. Nggak beli sih itu. Iya, emang nggak beli. Cuman emang nggak pernah dipasang buat publik karena ya kalau pasang itu jadi jelek. Bentuknya jadi aneh, lebih jelek lagi. Harusnya mah kalau mau jujur mah ya harusnya diliatin semua lah. Kan si MetaQuest juga kan nggak ada ininya kan? Ada. Tapi kan kalau di promosional nggak pernah ada gitu, ada atasnya. Dasar fanboy. Itu iya. Itu tuh yang atasnya ini itu katanya tambahan setelah review dari yang udah nyoba. Jadinya bakal ditambah gitu karena berat. Terus ya beberapa ada biaya tambahan Apple Band kan itu. Gila aja. Dapat 2 juta lagi, bro.
Tapi kan emang mereka kayaknya rencananya begitu sih, ngejar abis itu jualan aksesoris lagi. Karena kan kayak anjing itu tuh murah. Baterainya kan lu bisa lepas kan. Baterainya dia pakai kabel. Jadi benar-benar kayak power bank, kayak handphone, terus ada kabelnya lu cantelin ke pinggir. Baterainya tuh disakuin, jadi baterainya lepas nggak di sini, bukan di sini, bukan di depan. Jadi itu beratnya belum sama baterai. Belum sama baterai. Karena balik lagi bahannya tuh metal dan gelas. Gelas. Iya, why sih benar. Nah, itu udah 50 juta nggak bisa bikin dari karbon. Iya benar. Iya dari karbonnya harus saya. Mungkin kayak $3.500 $50 juta. Nah, terus ada di YouTube namanya Thrill Seeker, itu salah satu channel yang VR yang udah oke lah, udah banyak subscribernya. Dia tuh kan ngeliat wah keren nih, emang keren gitu katanya si Apple Vision. Terus dia kan punya semua headset, literally semua headset VR dia punya. Dia pakai Quest Pro, bikin UI-nya sama. Pakai apa? Quest Pro ya. Bikin UI-nya sama 20 yang juta nih. 15. Oh, 15 maaf, lebih murah. Kan karena ada head tracking-nya, kan itu kan si UI-nya emang bagusnya si Vision Pro karena kita tinggal lihat terus gitu kan, lihat jadi bukan nunjuk gitu kan. Kalau Quest kan gini harus ditunjuk gitu kan. Gue nggak ngerti apa yang kalian ngomongin, tapi lanjutin aja. Gini kalau Quest itu kan lu keluar menu, kayak pakai headset, ini menunya di sini kan, lu pencet kan, pakai tangan harus lu tunjuk gitu, pakai controllernya gitu kan, atau pakai tangan bisa. Pakai tangan doang bisa. Kalau lu pilih hand tracking, lu pakai tangan dicubit, jadi ngekliknya dicubit. Kalau si Vision Pro karena dia ada eye tracking, lu tinggal lirik terus cubitnya tangannya di mana aja. Tangannya di bawah. Gimana cara nge-track tangan? Kan ada kamera. Kalau gue cubitnya di belakang gitu. Ya nggak bisa, tetap lu harus kelihatan. Cubitnya di sini lah maksudnya, tapi lu di sofa gini. Jadi kita teh gini. Iya. Main tuh gini. Iya. Nah, dia eye trackingnya emang katanya bagus banget. Ya. Oke, terus lanjutin. Nah, kalau terus si Thrill Seeker ini bikin UI-nya. Dicobain begitu. Persis kayak gitu, ya bisa. Pakai Quest tuh bisa. Hardware-nya mumpuni lah. Iya, dan katanya ya dia bahas ya sebenarnya yang bikin headset itu bagus itu sebenarnya ya bukan fitur oke lah katanya. Cuman kenapa si Vision Pro itu bisa terlihat wah? Karena memang Apple tuh jago banget bikin UI katanya. UI-nya tuh emang keren banget. Tapi misalnya kita implementasikan UI itu ke headset yang lain bisa. Tapi kan bisa dan berjalan dengan baik kata dia gitu. Enggak, maksud gue emang balik lagi. Jadi bentar, lanjutin dikit lagi. Jadi kata dia tuh sebenarnya kenapa yang nggak menarik? Ini juga kata si Snazzy Lab itu channel yang bikin yang suka Apple juga. Dia fokusnya ke Apple. Dia bahkan bilang gini, kenapa nggak menarik buat dia? Karena semua yang ditampilin di presentasi Apple waktu Vision itu semuanya tuh udah pernah ada gitu. Cuman disajikan dengan cara yang lebih baik aja katanya gitu. Dan emang lu bisa dengan laptop tuh semua yang di Vision Pro bisa lu pakai di laptop. Ini bandingin sama VR sih. Dia bilang ya ini sebenarnya kayak gini mah di VR yang lain juga bisa, kayak diputar, dipegang kayak gitu-gitu. Ya, bisa. Cuman UI-nya lebih rapi aja. Ya kalau ngomongin gitu kan emang dari awal juga kan yang pertama kali mengimplementasikan GUI pakai mouse itu kan Apple. GUI apa? Graphic UI, graphic user interface. Pertama itu kan semua masih pakai DOS kan. Yang pertama kali pakai grafik dan mouse itu Apple. Oh iya ya. Terus dijiplak sama Windows. Oh enggak. GUI itu. Enggak. Apple Mac sama Windows itu sama asalnya dari Xerox. Mereka itu dua-duanya maling dari Xerox. Pernah nonton Silicon? Nah itu gua nggak hafal. Cuman yang gua tahu yang pertama kali ngeimplementasiin dan mungkin si Mac keluar duluan kali ya. Dan lebih rapih lah istilahnya. Ya balik ya kalau untuk kan lebih rapi sih artinya bukan pertama dong. Tapi sebenarnya kalau kan kayak si YouTuber itu aja bisa bisa dia pakai Unity gitu bikinnya. Sebenarnya tinggal dijiplak juga bisa. Tapi kalau jiplak mah jiplak banget bro. Ya hardware. Apa maksudnya? UI-nya. Iya, balik lagi kan ujung-ujungnya
Ya sih maksudnya si Meta juga tinggal jiplak aja. Iya, tinggal jiplak. Jiplak. Karena hardware-nya sama maksud gue itu. Ya, hardware-nya udah Hardware-nya bagus. spesifiknya udah sama, cuma beda bahan Iya, doang kan. iya. Ya bahan tapi lebih bagus justru kan lebih humanize. Iya. Ya, lebih humanize. Kayak gitu Tamanya. sih. Wah, ini Nyari fanboy Apple berusaha keras Supaya supaya argumennya penasaran. cara menyelamatkan cult gue ini bagaimana? Gue penasaran aja soalnya. Pertamanya di Lisa bener. Xerox mereka Xerox, ya. nonton ini deh film Silicon apa ya namanya Silicon Valley gitu. Yang tapi bukan Silicon Valley yang komedi yang zaman dulu yang tentang si Bill Gates sama si Steve Jobs. Mereka itu kan emang nyeritain mereka tuh awalnya yang maling dari Xerox mereka berdua. Ya. Makanya kan mereka terus Apple sama Microsoft rilis, Xerox jadi yang nggak bisa rilis gara-gara mereka berdua. Gitu. Tapi nggak dituntut ya? Udah kena macam-macam, cuman Ya udah telat sih. udah telat. Nah, udah. Nonton deh, ramai, seru kok. Bagus filmnya itu, film jadul sih itu, 90-an. Si Sarah kasihan sih ya. Iya, jadi kalau misalnya zaman dulu nggak ada mereka berdua, Xerox kayaknya zaman sekarang di salah satu. Xerox yang bikin base-nya. Xerox yang bikin desainnya, Iya. yang apa pakai GUI terus pakai window gitu kan, Si kayak Apple sama si Windows itu nyempurnain doang, tapi mereka yang Ya, jualan. Iya. Nah itu mah emang kan kerjaan si Apple emang begitu dari dulu juga kan. Wah. Nggak, tapi kan emang gue akuin loh. Itu gue akuin karena kayak apa istilahnya widget telat banget kan. Dari ini ya, dari Android Dari ke Android iOS Android ya. pertama kali keluar udah ada kan. Baru keluar. Iya. Cuman emang tiap kali ya widget terus yang itu apa lagi ya? Tapi kalau menurut gua ya, Tapi itu mah kan rapi. baru-baru ya. Maksudnya kalau zaman Steve Jobs Mana itu ada jauh lebih Inovatif. inovatif. Oh iya. Emang beda, Apple Beda. sekarang. Temen gua aja semenjak iPhone berapa udah nggak pakai iPhone lagi karena apaan kayak gini iPhone sekarang. Iya kalau pas Steve Jobs emang Lebih Emang benar-benar. Kunci. Iya. Nah, Kalau sekarang dan emang pada apa waktu bedanya? Iya. Apa bedanya? pada waktu itu ya, pada waktu kayak tahun segitu teh kayak iPhone 4. Terakhir kan iPhone 4 kan. Zaman iPhone 4 Bukan teh 5 ya? terakhir Dia 5. terakhir 4S. Pas meninggal tuh di 4S. Oh. Meninggal. Tapi kayaknya desainnya sampai 5 deh. Enggak, 5 beda. 5 kan jadi panjang, ngegedein. Terakhir tuh 4 yang didesain sama si Steve Jobs. 4 udah paling keren sih. Ya, 4 udah paling rapi. Tapi emang kalau di zaman itu, di zaman iPhone 4 itu ya gue pakai yang ekuivalennya lah Android gitu kan, pakai Samsung S1 itu jauh banget Ya jauh banget. dari segi kenyamanan, terus Cepat. GUI-nya juga kan kayak kalau kayak Samsung tuh lo pakai tuh kayak KW-nya iPhone. Apalagi kan emang si Samsung nyolong desainnya desain GUI-nya iPhone kan. Dulu sih yang Ngopi. pernah benar-benar gua bandingin tuh ini ngelihat gambar di galeri. Ya. Kalau di iPhone tuh benar-benar kita scroll tuh ya gambar keluar semua gitu. Kalau di Android kita scroll, baru tak gitu. Terus yang bikin kayak iPhone enak tuh kan kayak ada rubber band scrolling tuh. Yang lu nge-scroll lebih cepat, dia nge-scrollnya lebih cepat. iya. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Iya. Terus kayak nge-scroll ke atas, ini kan gini tuh, mantul dulu, ting gitu kan. Oh iya. Ting. Nah, itu kan di Android dulu nggak ada kayak gitu. Di Android tuh Iya, kaku nyampe atas, tek, berhenti aja. Ya, Lebih raw lah. Lebih raw. Kalau ini kan benar-benar kayak ya enak aja pakainya gitu. Emang nggak inovatif iya, tapi menyempurnakan lah gitu. Justru inovatif dulu. Apple tuh inovatif. Sekarang nggak inovatif. Tapi sekarang niru-niru aja. Kalau lu ngomongin kayak dulu inovatif, tapi kan zaman iPhone 4 tuh kamera depan aja kan baru ada tuh generasi kedua ketiga itu baru ada kamera depan. Jadi kebalik sih lu yang ngebelain. Ya zaman dulu mah emang Iya, keren sih. emang keren. Maksudnya keren. Apple mahal dan gua akui emang iya ya keren ya. Dulu gua juga keren. iPod. iya iPod kayak gitu iPod emang iya. keren. Tapi Iya. sekarang tuh kalau menurut gua ya Iya. Apple tuh ketinggalan banget gitu sama Android. Android tuh larinya lebih cepat gitu daripada Padahal lu tinggal jiplak si Samsung aja gitu. Iya. Udah lama banget sih anjir. implementasinya lama banget. Yang terakhir gua ngerasa paling wah itu ini sih
prosesor M1. Tapi udah telat. Semua sudah terlambat. Enggak sih kalau yang M1. Kalau laptop ya, ngomongin laptop ya, bukan handphone gitu. Kalau laptop emang paling naiknya jauh banget sih. Oh iya. Ya dia juga sebenarnya dari pihak Apple-nya udah ya lebih untung daripada dia harus nge-license ke Intel. Anjir, gitu Intel, masalah Intelnya juga udah nggak keluarnya kan udah pelan banget kan. Maksudnya naiknya tuh udah jauh banget sama ARM teh. ARM ini kan ARM base kan. Iya. Udah jauh banget gitu maksudnya. Ya emang loncatnya jadi kenceng banget dan dia optimis banget kan. Ya karena itu dia bisa hardware sendiri sama kayak iPhone-nya, hardware sendiri, software sendiri gitu. Ya, jadi bisa ngedesainnya tapi emang bersamaan. Kalau kita pakai Intel kan ya hardware orang lain, softwarenya software kita jadinya kurang ini. Yang itu lu tau kan yang gaming mode yang nanti yang di versi berikutnya ini ternyata ada kan? Yang lu ngomong kan asalnya nggak ada, ternyata. Oh ini bukan gaming mode kayak apa? Dia ngomong namanya gaming mode sih. Oh namanya gaming mode. Apa translasi kayak Proton gitu dari DirectX Vulkan ke Metal gitu ditranslate. Dan itu cuma nge-translate doang, hasilnya udah kayak hampir native. Enggak. Beberapa game. Enggak. Ada banyak benchmarknya, tapi sekarang kan masih beta. Dan itu kayak itu kan kayak parah banget jalannya. Tapi works gitu. Works. Beberapa game kayak Cyberpunk jalan tapi nggak, maksud gua itu kan busuk banget jalan. Masih translate lan, belum optimize native gitu. Ya, Proton juga translate. Caranya sama persis sama Proton. Itu tuh benar-benar kayak Proton. Cuman ya dia karena ya gua ngerti lah karena masih beta. Ya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau lo bilang sekarang siapa? Apa? Metal kan punya si Metal ya. Metal ya. Proton punya si Valve. Oh iya. Ya Valve mah game apa? Perusahaan game ya emang lebih jago, apalagi sebelumnya kan dia Microsoft ya si Gaben-nya, dan emang banyak pegawai Microsoft di situ. Dan ya Gaben Money balik lagi sih. Ya. Kalau Gaben Money sama Apple Money sama aja sih. Sama sih. Apple juga kaya. Tapi kayaknya gak kekayaan Apple daripada Valve. Harusnya mah. Tapi ya bukan artinya Gaben miskin ya? Iya bukan, dia kan punya kapal selam. Katanya kapal selam dia yang bisa satu-satunya yang bisa nyelamatin Titanic apa yang itu yang kemarin meledak di bawah itu. Tapi nggak keselamatin kan itu? Nggak selamat. Ya kan waktu masih dicari katanya ada salah satu kapal selam yang bisa nemuin bisa nyampe ke sana, salah satunya punya si Gaben gitu. Tapi deh lu kapal selam udah di sedalam itu meledak di bawah mah ya udah weh. Iyalah. Jangan ngarep. Ngapain aja? Kalau pesawat terbang jatuh, ya jatuhnya ke pulau, oke lah. Maksudnya kan masih mungkin bisa ditemuin pecahannya dengan mudah ya, gitu. Lu mau apa? Istilahnya kan kayak loss aja kan masih ada yang selamat kan. Tapi itu film sih. Kenyataannya sih hampir nggak ada. Kalau udah pecah kayak gitu sih kayaknya. Cuma kan lu aja sih lu chance lu naik pesawat terus jatuh di pulau sama chance lu kapal selam terus meledak di bawah kayaknya lebih ada gede di atas gitu kan. Kecelakaan di bawah lautnya udah fix dah. Lu bisa keluar dari kapal selam terus ngapain nih? Mati langsung. Iya. Pecah aja dalam tuh badan kita. Kalau kapal selam nggak pecah. Ini ngomongin apa sih anjir? Teknologi. Ya apa aja kan hari ini kita tidak ada. Kan udah beres nih. Tadi 20. Tapi Gaben Valve nggak pernah ada masalah ya. Perusahaannya sehat ya. Sehat. Karyawannya juga sehat. Happy aja kayaknya. Iya. Gabennya juga jalan-jalan terus. Gabennya gendut gitu. Gendut jalan-jalan terus. Gamenya cuman sampai 2 beres semuanya. Dota 2, CS. Sekarang baru mau keluar CS 2. Half-Life sampai Half-Life 2 episode 1, Half-Life 2 episode 1, episode 2, Half-Life 2 episode 2 beres. Team Fortress 2 beres. Itu yang di VR apa? Half-Life Alyx. Iya, bagus. Tapi kan enggak ada 2, enggak ada 3. Apanya tuh Alyx 2 lah. Bagus sesuatu yang dikerjainnya tuh hasilnya bagus gitu. Maksimal. Steam juga kan berjalan dengan mulus gitu. Nggak pernah ada drama lah. Nggak pernah ada drama, nggak pernah ada komplain. Iya. Iya. Ngomongin drama, sangat sehat ya. Ngikutin Reddit nggak sih?
ngikutin. Itu juga parah sih, ngaco sih. Udah ada. Reddit. Kenapa? Ya, Reddit. Perusahaan Reddit. Jadi bener-bener kayak Kelakuannya mirip-mirip Twitter lah. iya, tiba-tiba anjir. Tiba-tiba itu Ditelepon Tesla kan. Iya, telepon Twitter lah. nanya, lu kembangin perusahaan gimana dong caranya? Kok kayak keren banget. Itu parah banget kali. Kenapa? Si API-nya jadi Dikunci. gratis. Asalnya tadinya gratis kan, asalnya terus kan gratis. jadi bayar sama kayak Twitter. Bayarnya mahal banget. Terus yang kriterianya tuh diperketat untuk menggunakan API itu. Jadi aplikasi third party yang menggunakan API itu tuh nggak bisa nampilin yang konten-konten tertentu. Salah satunya konten NSFW. Itu nggak bisa keluar di nggak bisa keluar di app third party kayak gitu. Nyambungin sebenarnya ke monetization lagi kan. Iya, Ya duit lah. nggak duit lagi sih. Cuman kayak gue udah bingung sih itu perlakuannya kayak ya udahlah hancurin aja segera meledak ini. Iya, terus si banyak moderator yang bikin subredditnya tuh kemarin protes jadi ditutup, di offlinein si subreddit tuh kayak forumnya gitu. Iya tahu. Nah, si subredditnya di offlinein kan sampai waktu yang belum ditentukan. Pokoknya sampai ada si ownernya bikin perubahan. Tapi malah di PM-in tuh satu-satu si moderatornya, kalau lu nggak buka, lu gua ban. sama ownernya, sama admin, sama perusahaannya, perusahaan Reddit. Dia tuh demo kan maksudnya. Ya, terus kayak nge-PM-in gitu, ini kalian yang ngeorganisir siapa, kalian suka nggak kalau forum kalian tutup, kalau misalnya kalian nggak suka, kalian boleh kok ngomong ke kita, ucapin aja username siapa, nanti kita ban yang ngeorganisir itu. Kalau lu masih mau pengen buka, ya udah lu jadi admin, yang admin asalnya gue ban. Udah sampai begitunya, parah banget itu. Parah. Udah terus kayak bohong kan yang ngomongin yang third party, ngomongnya third party-nya yang nggak bisa kerjasama, padahal dianya yang si developernya sendiri termsnya kan ngomong ini termsnya kacau balau, ngomongin kayak udah janji tahun ini nggak akan di lock API-nya, ternyata di lock. Udah kayak gitu ngomongin harganya bakal ngasih tahu, nggak akan mendadak, tau-tau cuma dikasih waktu pokoknya jadi $2 juta, kalau lu nggak mau 1 bulan pokoknya gue kunci. Ya developernya juga bingung aja gue nyesuaiinnya gimana. Gimana caranya coba dapat duit segitu? Cuman buat API. Masalahnya kan dia yang dipermasalahin sama si developer kan API-nya itu berdasarkan access base, bukan paket. Jadi ya lu bikin aplikasi kayak aplikasi Reddit, itu kan buat ngeakses Reddit kan. Kehitungnya tuh tiap kali user lu ngeakses, dia minta berapa sen. Nah kalau lu nggak bisa, masalahnya kan nggak bisa ngitung dong. Kadang lu buka Reddit sehari sekali, kadang buka Reddit sehari 10 kali. Kalau buka 10 kali dia bayar 10 kali. Ajaibnya gitu. Kayak aduh. Makanya itu benar-benar ngaco sih. Kacau lah itu. Banyak sih udah beberapa kemarin tuh yang main subreddit Minecraft tutup. Pindahnya ke Discord. Nah, pada pindah ke Discord sekarang. Pindahnya ke Discord. Chaos dong. Ya chaos bisa. Minecraft tuh. Iya. Terus ini subreddit Steam sekarang jadi isinya beneran ngomongin mesin uap. Itu di nyelewehin semua. Ya, terus yang jangan deh. Yang NFSW nggak usah dibahas deh. Tapi banyak yang nyelenehnya malah jadi lucu-lucu kan. Iya. Mesin uap. Ada lagi yang menarik nggak ini? Street Fighter ya masih terlalu baru. Spider-Man remaster kok masih mahal ya? Ya awalnya aja berapa? 800. Cuma 33% cuy. Iya harusnya. Tapi diskon di PS juga nggak sampai murah banget sih Spider-Man. Oh iya. 500-an masih 500-an kayaknya. Oh gitu. Only Up udah diskon. Ya beli Will. Bukan game gua anjing. Gua pengen hidup tenang. Stellaris, Raf ini bagus ya katanya. Main. Mas Juarez masih mahal juga nih. Masih baru sih. Padahal expansion ya. Si Spider-Man Miles Morales tuh expansion. Ya kalian cek aja lah sampai kapan sih? 13 Juli.
Ya pokoknya Di Indo sampai Cek lah, 14 sih. Pas ini tayang pasti udah mulai sih ya. Ya udahlah ini udah ada. Iya, maaf. ya pokoknya cek lah. Banyak-banyakin beli. Buat yang Mumpung ada waktu kali ya. Mumpung ada waktu. buat yang penasaran. Jangan kayak yang di tengah. Beli dulu, mainnya kapan nggak tahu. Koleksi. Elden Ring tuh. Elden Ring 30%. 30% oke lah. Ah, tapi base-nya murah ya. Ya, game Bandai Namco itu Oh iya benar. Sobat Indonesia. 600.000 cuk. 600.000 saja game barunya. Cepat diskonnya banyak kok. Nggak cepet juga udah murah sih. Iya, nggak cepet juga udah murah. Lo Elden Ring 600.000 600.000, Call of Duty 1 juta minimal. Apa gimana? Game barunya 600.000. Ya Pas harga. pertama rilis. Heeh. Oh. Kalau di Steam, Mending mana coba Elden Ring 600.000 atau Call of Duty 1 juta? Call of Duty. Gue bukan pemain Elden Ring ini. gue juga COD sih. Serius. Lu mau nyari ngapain? Mending mana coba. Ya, gua sih ngerasa kontennya jauh lebih banyak Elden Ring sih. Gue nggak suka. Counter Strike kan nomor 1 kan. Ya iyalah. Ya udahlah begitulah. Ya udah. Cukup ya. Udah berapa menit? Udah lumayan. Ya, Jadi hari ini temanya Teknologi. teknologi, dan gosip. gaming, teknologi. NSFW. Sip. Yaudah, thank you yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar, subscribe kalau nonton di YouTube, kalau nonton di kalau dengerin di Spotify. Nonton di Spotify. Coba gue sakit perut. Coba gue sakit perut. Jangan lupa di follow juga di Spotify. Apa lagi ya? Follow Instagram, follow Twitter. Yang lama. Ya, sekian. Terima kasih. Saya Harry. Salman, bye. Bye bye.